الملك لا شريك لك. Saudara, musim haji adalah momen istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Selain menjalankan rukun haji, ada berbagai amalan yang bisa dilakukan untuk mengejar pahala selama menunaikan ibadah haji. Salah satunya yaitu bersedekah, membagikan makanan kepada para jemaah. Indonesia, Gift for you Indonesia, ya. Ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam adalah perjalanan spiritual yang penuh makna. Di tengah kegiatan ibadah yang padat, menebar kebaikan dengan berbagi makanan kepada sesama menjadi cara untuk memperkaya makna spiritual haji. Itulah yang dilakukan sejumlah jemaah haji Indonesia yang tergabung dalam komunitas TikToker Jemaah Haji 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan merealisasikan sedekah Jumat Berkah di Kota Mekah. Alhamdulillah dari donasi yang terkumpul dari teman-teman semuanya Komunitas yang dibentuk oleh Hari Setiawan, seorang TikToker spesialis konten seputar haji dan umroh ini, membagikan 850 paket nasi dan jus buah kepada para jemaah di sekitar Masjidil Haram. Sumber dananya berasal dari donasi anggota komunitas, para relasi, hingga patungan dari jemaah. Kegiatan sedekah ini tidak hanya menjadi ladang amal, tapi juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar anggota di komunitas TikToker Jemaah Haji 2025. Di Tanah Suci, setiap langkah bernilai ibadah. Dan di antara lautan manusia yang datang menunaikan rukun Islam kelima, hadir tangan-tangan dermawan yang menunjukkan bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja. Bahkan dari sebungkus nasi kotak yang dibagikan dengan ikhlas di hari penuh berkah. Herman Ibrahim, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Jemaah Haji 2025. Sementara itu, seluruh jemaah haji akan bergerak ke Arafah, memulai rangkaian puncak haji. PPIH Arab Saudi sejak kemarin berada di Arafah dan memastikan seluruh tenda yang dikelola syarikah siap menerima kedatangan jemaah haji. Berikut laporan dari Melvia Mayfitri dari Arab Saudi. Saudara, hari ini seluruh jamaah haji akan mulai memasuki atau datang ke Padang Arafah. Ini merupakan salah satu bagian dari puncak ibadah haji di mana seluruh jamaah akan mulai mengambil mikot atau niat untuk berhaji dari hotel-hotel mereka di kota Mekah, lalu secara bergantian dengan dibagi dalam 3 rangkaian trip, dimulai dari pukul 7 hingga pukul 11, lalu pukul 11.30 hingga pukul 16, lalu pukul 16.30 hingga pukul 20 malam hari ini. Mereka akan datang dengan bus yang dibawa oleh syarikah masing-masing untuk membawa mereka seluruh jamaah haji masuk ke Arafah dan bersiap untuk puncak haji nanti pada tanggal 9 Zulhijjah atau tanggal 5 Juni besok. Nah, hari ini persiapan demi persiapan sudah semakin rampung, sudah semakin selesai, dan saat ini saya berada di tenda, salah satu tenda yang akan ditempati oleh jamaah reguler. Tenda ini dengan kapasitas 350 orang. Biasanya satu tenda akan berisikan dengan satu khalifah. Satu khalifah itu merupakan bagian dari satu hotel. Seluruh jamaah dari satu hotel akan masuk ke dalam satu tenda yang sama dan diangkut oleh syarikahnya masing-masing. Begitu sampai syarikah akan mengecek kartu nusuknya ditempatkan ke markas-markas atau tenda-tenda yang sudah ada. Di sini bisa terlihat kasur, bantal, juga ada selimut dan juga perlengkapan snack atau makanan itu sudah diberikan oleh syarikahnya, ditempatkan langsung di tempat-tempat yang akan ditempati atau tempat tidur jamaah-jamaah haji yang akan masuk ke Arafah. Selain persiapan pribadi atau barang-barang pribadi yang dilakukan oleh jamaah haji, petugas juga terus memeriksa dan memantapkan persiapan untuk pelayanan seluruh jamaah haji yang akan memulai puncak hajinya di Arafah besok hingga lanjut ke Musdalifah dan Mina hingga selesailah seluruh rangkaian ibadah hajinya nanti. Novia Mayfitri, Kompas TV, Arafah, Arab Saudi.
Kita kembali ke tanah air, saudara. Ini mengikuti cara kekinian seorang pedagang hewan kurban menjual kambing, domba, serta sapinya dengan cara live atau siaran langsung di media sosial. Selain unik karena berjualan secara langsung di media sosial, pembelinya pun bahkan bisa mendapatkan hadiah logam mulia. Monggo Kak, dipilih mampir ke lapak kurban Infinite. Ada saja cara yang digunakan oleh pedagang agar membuat dagangannya laku. Salah satunya dengan mengikuti jualan kekinian, yaitu live atau siaran langsung di media sosial. Tak terkecuali pedagang hewan kurban di Surabaya, Jawa Timur, yang ikut-ikutan nih jualan kambing, domba, dan sapinya di media sosial. Monggo Kak, dipilih mampir ke lapak kurban Infinite Farm. Dalam sehari, lapak hewan kurban ini membuka 5 kali penjualan secara live di media sosial. Bahkan tak hanya menjual hewan kurban dengan cara yang berbeda, pedagang pun gencar menawarkan berbagai promosi. Salah satunya berupa potongan diskon untuk pembelian di tahun depan hingga hadiah kepingan logam mulia. Dan berat gram emas yang didapat menyesuaikan harga hewan kurban yang dibeli. Kita ada promo ini niatnya untuk menarik pembeli ya. Soalnya akhir-akhir ini marak atau orang-orang itu banyak yang FOMO untuk bisa berinvestasi menggunakan emas, karena semakin lama emas itu nggak akan semakin berkurang, akan tetapi bisa semakin meningkat nilainya. Jadi di samping beli kurban untuk beribadah juga bisa berinvestasi menggunakan emas. Menurut salah satu pembeli hewan kurban, ia memperoleh informasi penjualan hewan kurban ini dari media sosial. Namun alih-alih membeli secara online, ia memilih untuk mendatangi langsung lapak hewan kurban karena lokasinya tidak jauh dari wilayah rumah tinggalnya. Tahunya dari mana? Ada promo seperti ini? Tahunya dari online, dari IG sama TikTok, Mas. Harganya sangat terjangkau dan pelayanannya bagus. Terus dapat kartu ini yang untuk tahun depan bisa dapat potongan harga. Promo lewat live di media sosial dan pemberian hadiah logam mulia terbukti mampu mendongkrak omset penjualan. Ratusan hewan kurban mulai kambing, domba, dan sapi telah terjual. Di lapak ini, kambing dan domba dijual mulai harga 1,7 hingga 6 juta rupiah. Dan sapi dijual mulai harga 16 juta hingga 30 juta rupiah. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Berikut ini ada informasi inspiratif bagi Anda. Merupakan di tengah tugasnya sebagai penegak hukum, seorang polisi di Aceh Besar memanfaatkan waktu luangnya dengan beternak kambing untuk kebutuhan hewan kurban. Merintis usaha ternak kambing menjadi cara sang Bayangkara untuk melihara niat baik agar bisa selalu ikut berkurban. Aibda Teku Abdullah adalah anggota Polsek Darul Kamal, Aceh Besar, Aceh. 8 tahun terakhir, pria ini menjalani 2 peran sekaligus, sebagai abdi negara dan juga sebagai peternak kambing yang dikhususkan untuk hewan kurban. Di sela-sela tugas menjaga keamanan masyarakat, Aibda Abdullah mengurus lebih dari 100 ekor kambing yang ia pelihara sendiri. Usaha ini bermula dari niatnya untuk bisa selalu ikut berkurban di setiap perayaan Idul Adha. Dengan tabungan seadanya, Aibda Abdullah membeli 5 ekor anak kambing. Perlahan usahanya tumbuh seiring dengan tekadnya yang tidak surut. Menjelang Idul Adha tahun ini, permintaan hewan kurban meningkat tajam. Aibda Abdullah telah menyiapkan lebih dari 100 ekor kambing yang dijual antara 2.500.000 hingga 4 juta rupiah. Pertama berdiri kandang ini sebenarnya untuk kurban sendiri. Jadi bermula dari 5 ekor, 2 ekor betina, 3 ekor jantan. Jadi saya beli yang kecil-kecil, dari kecil-kecil hingga masuk umur untuk kurban. Ada yang minat rupanya, 1 untuk sendiri, 2 untuk dijual. Jadi selanjutnya saya lihat potensi dari situ. Oh, ini bisa berkembang, makanya saya tambah lagi. Akhirnya sampai seperti sekarang. Aibda Abdullah berharap ia bisa memperluas kandang dan menjangkau pasar yang lebih luas tanpa mengesampingkan tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Besar,
Aceh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا